Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 5, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Di pembelajaran 6, kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP di halaman 93 sampai dengan 97. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Kalau mau lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat playlist semua tema kelas 5, pilih yang ini ya. Klik biru-birunya atau klik linknya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 5. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 4, klik putar semua. Nanti di sebelah kanannya akan ada daftarnya. Ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kita mulai di pembelajaran 6, kita akan belajar gotong royong dan saling bantu antar warga masyarakat dalam NKRI, lalu membuat teks non-fiksi tentang upaya masyarakat membina persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga pementasan tari Turuk Langgai. Nah, ini ada percakapan antara Udin, Beni ya, dan Siti. Disilakan adik-adik baca. Lalu baca juga merajut semangat kekeluargaan dan gotong royong. Ya, ini bacaannya boleh dibaca dulu. Di-pause dulu videonya atau baca di buku adik-adik. Nah, ini tugas kita nih akan Karina bahas. Berdasarkan bacaan di atas, lakukan kegiatan berikut. Ada tabel di sini. Ya, lingkungan sekolah. Jadi contoh semangat gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan sekolah dan rumah. Yang tabel sebelah kiri, kolomnya adalah lingkungan sekolah, yang sebelah kanan lingkungan rumah. Nah, kita coba lihat di sebelah kanan ya. Nah, yang di sekolah pertama tadi dari contoh buku, yang kedua bersama-sama menengok ke rumah teman yang sakit, mengerjakan tugas berkelompok antar siswa bersama-sama, melaksanakan tugas piket di ruang kelas, lalu membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah. Lalu di lingkungan rumah, bersama-sama membersihkan lingkungan rumah, bersama-sama membantu ibu menyiapkan makanan di dapur, membantu ibu membereskan alat makan sesuai makan, kemudian setelah makan lalu belajar bersama dengan teman-teman di dekat lingkungan rumah dan bekerja sama memelihara tanaman di lingkungan sekitar rumah kita. Ya, kemudian berikutnya Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan wawancara ya. Wawancaranya bentuklah sebuah kelompok, lalu wawancara dengan beberapa anggota komunitas, bisa guru, siswa, kepala sekolah, pegawai, dan orang tua. Nah, kita mewawancarai mereka untuk mengetahui perilaku gotong royong serta kekeluargaan yang sudah mereka tunjukkan ya. Nah, ini kurang lebih sih kalau Karina bilang ini sama ya dengan yang di atas kan ini tadi contoh. Nah, contoh ini memang merupakan hal-hal yang biasa dilakukan di sekolah dan di rumah terkait gotong royong dan kerjasama ya. Nah, jadi adik-adik tulisnya sama. Kalau mau dibedakan juga boleh ya, adik-adik bisa mencari jawaban yang lain. Lalu yang nomor 3, mendiskusikan hasil wawancara. Ya, yang pertama, apakah hubungan antara NKRI dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong? Nah, bagi bangsa Indonesia, semangat kekeluargaan dan gotong royong merupakan modal dasar dalam membentuk negara dan menjalankan kehidupan bernegara. Sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah saja. Sikap kekeluargaan sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu. Lalu bagaimana cara memperkuat semangat kekeluargaan? Yang pertama, meningkatkan semangat kekeluargaan dalam berbagai aspek kehidupan. Kedua, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, menghindari sifat mengutamakan kelompok atau golongan sendiri ya. Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, serta adat istiadat. Lalu yang keempat, mempresentasikan. Nah, nanti dipresentasikan dengan baik ya. Berikutnya tugas kita membuat teks non-fiksi tentang semangat kekeluargaan dan gotong royong di daerah adik-adik. Nah, ini sebetulnya sesuaikan dengan daerah adik-adik, Karina buatkan contoh ya. Nah, semangat kekeluargaan dan gotong royong telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di sekitar lingkunganku.
Semangat kekeluargaan dan gotong royong telah dipraktikkan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama, tolong-menolong, dan bantu-membantu secara ikhlas, baik untuk kepentingan bersama maupun untuk keperluan orang perorangan. Lalu segala pekerjaan akan lebih ringan bila dikerjakan secara bersama-sama yang dijiwai rasa saling memerlukan dan saling membantu. Praktek semangat kekeluargaan dan gotong royong dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan dan kehidupan masyarakat. Misal di lingkungan keluarga, ya rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, desa, sekolah, bahkan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, semangat kekeluargaan dan gotong royong juga dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, keamanan, pertanian, dan lainnya. Dalam bidang keagamaan terlihat saat akan memperingati Hari Besar Agama. Warga dengan sukarela menyiapkan tempat dan juga konsumsi untuk acara tersebut. Lalu di keamanan yaitu siskamling ya. Kemudian di pertanian adalah saat musim tanam tiba, warga bergantian saling membantu menanam tanaman tanpa meminta upah. Nah, semangat kekeluargaan dan gotong royong mengandung nilai-nilai luhur yang patut dilestarikan oleh bangsa Indonesia yang beragam. Nilai-nilai luhur gotong royong yang dimaksud yaitu adanya sikap kerjasama yang tinggi, menjunjung tinggi sikap kekeluargaan, sikap menghormati teman kerja, mengutamakan kerja keras, dan mengutamakan kepentingan bersama. Ya, jadi kepentingan diri sendiri menjadi nomor 2. Nah, kemudian berikutnya ada beberapa pertanyaan terkait SBDP ya. Apa pendapat kelompokmu tentang tari tradisional Turuk Langgai? Nah, tarian ini adalah tarian khas suku Mentawai yang berhubungan dengan alam. Turuk Langgai merupakan, ini langgai ya adik-adik, tarian yang gerakannya adalah peniruan dari gerak binatang di alam sekitar ya di masyarakat Mentawai. Apa pendapat kelompokmu tentang gerakan tari yang ditarikan oleh anggota kelompokmu? Ya misalnya ya, ini tergantung pengamatan adik-adik ya. Misalnya gerakan tari sudah cukup bagus walaupun ada beberapa kesalahan atau misalnya tidak ada kesalahan sama sekali, sudah bagus sekali gitu ya. Apakah setiap anggota kelompok telah bekerja sama dengan baik? Nah, nanti disesuaikan ya, sudah baik atau belum. Apa yang harus ditingkatkan dalam kerja kelompokmu? Misalnya kekompakan ya. Kemudian di Ayo Berlatih pertanyaannya adalah, menurut pendapatmu apakah yang dimaksud dengan gotong royong? Nah, gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Adakah kegiatan gotong royong yang sering kamu lakukan? Jelaskan. Saat berada di sekolah, beberapa kegiatan gotong royong yang saya lakukan diantaranya adalah ikut serta dalam menyelesaikan tugas kelompok dan menyelesaikan tugas piket bersama kelompok piket kelas saya. Yang kedua, bagaimana dengan kegiatan gotong royong di sekolah dan di sekitar rumah tinggalmu? Kegiatan gotong royong di sekolah dan rumahku adalah sebagai berikut. Kalau di rumah, membersihkan lingkungan sekolah, mengerjakan tugas kelompok, dan menyelenggarakan acara sekolah. Kalau di rumah, kerja bakti membersihkan lingkungan, gotong royong membantu warga yang ada hajatan, lalu mengurusi pemakaman warga yang meninggal dunia. Kemudian menurutmu bagaimana cara meningkatkan semangat gotong royong dan kekeluargaan di sekolah? Nah, caranya adalah membiasakan untuk selalu bekerja sama. Semangat gotong royong dan kekeluargaan menjadi salah satu modal untuk memajukan sekolah. Lalu yang kelima, apakah kegiatan piket kelas merupakan contoh penerapan semangat gotong royong? Jelaskan ya. Nah, kegiatan piket merupakan penerapan semangat gotong royong ya, karena piket kan ada jadwalnya, lalu ada beberapa nama anak-anaknya di kelas yang sama. Ya, jadi piket kelas menjadi tujuan semua warga sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.